ini. Manajerial. Nama sekolah berarti nama madrasah kita masing-masing ini ya? Ya, mungkin begitu, Bu. Nanti kita tunggu saja informasi dari Widya. Ini sudah ada ini Pak Farudin. Ya, kalau yang di LK itu saya lihat memang RPA. Sudah ada di situ. RPA. Ya RPA itu di bawahnya ada kegiatan titik-titik. Ini kegiatan titik-titik. Saya masih bingung nih apa nih kegiatannya ini maksudnya. Uraian kegiatan, tujuan, indikator keberhasilan, metode teknik. Ya. Ibu Suti bingung ya? Saya juga karena di bawah RPA itu kan ada kegiatan, Pak. Kegiatan titik-titik itu apa tuh? Ya, Ibu Suti bingung. Saya lebih bingung, Bu. Itu di bawah RPA tadi kata Ibu Widi, Bu Neng, katanya itu kegiatan BIMLAT dan pembinaan guru. Berarti pilih salah satu ya BIMLAT gitu misalnya ya. Itu aja kalau untuk yang akademik. Cuma permasalahannya ini turunannya dari mana kemarin yang kita bikin? Berarti ini turunan dari RTPPL enggak, Pak? RTPPL kemarin. Dari penyusunan itu barangkali itu. Mau dimasukkan di sini. Kalau yang kemarin kan dari Bu Nur Aini sampai di format 3. Format 6. Ya, mungkin dari format 6 itu mungkin loh nih, Pak. Kan kalau dari RTPPL berarti format 6 dipindahkan kemari enggak ini? Iya. Emang enaknya Bu Widi bicara dari format 6 nih. Kita jadi nyambung terus ke bawah. Saya tidak lihat format 6. Mana itu format? Format 6 dari Bu Nur Aini tahu Pak Burhan? Enggak lihat, Pak. Mari saya bingung itu. Saya format 2 saya bahas. Yang LK dari Bu Nur Aini, LK Bu Nur Aini. Iya, ada format 6 ini ada. RTLPP. Susunnya Pak Farudin, berarti kan di bawah format RPA ini kegiatannya, misalnya kita pilih BIMLAT, berarti kegiatan titik-titik BIMLAT gitu ya? Iya. Kalau kita pilih pembinaan guru, berarti kegiatan pembinaan guru gitu kan? Iya. Itu yang saya dengar barusan dari Bu. Itu format berapa, Bu Suti? Format RPA, Pak. RPA, rencana program akademik. Di bahan ajar Bu Neng hari ini. Oh, belum print saya. Kalau print di LK. Ya kan ada bahan ajar, ada LK. Iya, belum print saya. Gimana Pak Ketua mau printnya buka mana ini? materi Bu, Materinya Ibu Nur Aini dibuka. Ya, materinya dibuka dulu. Bapak Ibu, saya memiliki contoh yang lengkap. Ya, saya sedang proses dulu nih. Iya, nggak apa-apa, Bu Neng, nggak apa-apa. Keren ya. Uji, jangan hidupin apa-apa juga, Uji. Kita juga lagi menyatukan persepsi. Oh iya, persepsi biar sama ini. Jadi saya minta waktu dulu untuk memindahkan ini. Iya, nggak apa-apa, Bu Neng. Sama-sama kita mau juga nih ngobrol. Iya. Gimana, teman-teman? Ya, berarti kan misalnya contoh kegiatan RPA-nya itu pembinaan guru ya Pak ya. Nama sekolah kita, nama peserta diklat kita, nama kepala sekolah ya sesuai lah tahun pelajaran, alamat sekolah semester. Kemudian uraian kegiatan garis miring supervisi. Apakah ini uraian kegiatan garis miring supervisi ini pembinaan guru? Ya, lebih spesifiknya lagi barangkali Bu. Uraian kegiatan supervisi, pembimbingan dalam pembuatan RPP misalkan. Kali segala Pak, lebar. Iya, karena belum yakin. Iya, betul Pak Asmar itu. Sepertinya seperti itu dari emang enaknya berangkat dari format 06, kita enggak ke RPA langsung. Yang dibikin kemarin ya? Iya, yang dibikin kita kemarin. Ini kan runtutan kegiatan yang nanti jadi laporan untuk tanggal 4. Iya, kalau format 6-nya belum selesai ya itu yang susah. Format saya nggak lihat. Pak Burhan belum lihat? Enggak, dari kemarin saya
Di mana tempatnya? Di LK Bu Nuraini, di LK Bu Nuraini. LK 1, 2, 3 kan yang Bu Nuraini. Yang ada identifikasi hasil pengawasan. Ya, saya coba ya. Tapi gimana caranya ya? Bagaimana kalau kita masuk di format 06 supaya kita bisa masuk di materi sekarang? Karena ini saya lihat ada kelanjutannya materi, sementara format 06 masih Kosong. agak kabur. Kalau bagusnya gini Pak Rudin, kalau ada yang sudah punya format 6, ambil satu aja format 6-nya itu untuk istilahnya sampel kita pada hari ini, kita kerjakan sama-sama. Jadi sebutkan format 6-nya, jadi kita betul. Ya, Pak Ketua itu dia langsung share aja. Langsung share aja. Ya, jadi ya, berangkat dari format satu kasus aja, Pak. Ya. Dari satu kasus saja yang ada RPA-nya. Amin mana sih Pak Amin. Ini ngusul saja. Pak Ketua ini yang kemarin kan sudah presentasi itu. Ya. Pak Amin itu Pak. Pak Amin mana nih? Udah hadir belum Pak Aminnya Iya, nih? Pak Amin, makasih, Pak Amin. Pak Amin itu masih di udara dia. Dalam perjalanan Pak. Iya. Kalau Perjalanan format jauh 6 kan dari Jambi ke Jakarta itu kan udah dekat. Tapi kalau format 6 ini Pak Ketua, ini kemarin sampai penyampaian Ibu Nuraini. Artinya Bapak Ibu udah Dari semua saya sih. 8. Coba kita perlu ada contoh barangkali dari Pak Ketua. Saya belum lihat Pak. Format 6, coba mana? Pak Burhan ketinggalan juga ya? Kemarin saya sedikit agak boleh. Mana Pak Din? Ada ini. Gimana ambil Pak Pak? Ketua itu sudah selesai Pak Ketua tuh. Ya betul. Share konten aja Pak Ketua. Materinya boleh nih. Nggak bisa share screen. Ya Allah ya Tuhan. Ada Hampir udah berapa menit? Ya, ditunggu. Share format 6. Pak Amin lagi di udara baru mau bergabung. Ada bang. Pak Parudin sepertinya udah oke nih Pak Parudin. Ya. Ya sudah saya terima yang di-share di grup, tapi ya belum terbuka semua. Yang udah print aja itu yang kemarin itu dimunculkan di layar. Coba. Nah, supaya teman-teman lihat. Yang udah print kemarin itu yang format 06-nya. Tapi tidak bisa barangkali disampaikan di sini karena kita ini peserta bukan host. Maksudnya dimunculkan saja melalui Oh, di kameranya. WA, di di WA. kamera atau di WA, begitulah Bu maksud saya. Share screen. Jangan dulu karena ada Ibu Widi ini nggak Ya. bisa kita. Tidak apa-apa lah Pak. Minta izin tabe dulu. Tabe dulu. Ya. Tahun 2016 nih. Bapak Ibu ini saya yang nge-share contoh. Oh ya. Ya. Ini contoh saja, nanti bisa diminta ke saya itu filenya. Bisa perwakilan PA, karena ini lengkap banget. Dari mulai ini judulnya ketika Bapak Ibu membuat. Terus yang kedua lembar pengesahan. Ya. Kata pengantar. Daftar isinya sesuai dengan tadi bab 1 apa, bab 2 apa dan seterusnya. Di sini ada tuh rencana supervisi akademik dan rencana manajerial. Kita lihat satu persatu di sini. Bab 1 mungkin tidak usah dilihat lagi. Kita lihat langsung. Nanti Bapak Ibu saya kasihkan ke satu orang, nanti bisa di-share ya. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Nah, Pak Ketua aja Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ibu, Iya. mohon maaf Ibu Buneng. Ya. Kalau yang contoh ini, alhamdulillah teman-teman udah dikasih dari Bu Nuraini. Nah, Satu kalau itu. sudah dikasih Bapak Ibu, itu kan di bawahnya itu kan ada contohnya.
RPA itu apa, bagaimana pengisiannya, dan RPA. Iya. Barangkali Bapak Ibu teh belum. Iya, kita butuh ini, Bu. Tapi Iya. Belum kita buka. butuh ini. Enggak, Bu Neng, mohon maaf. Kalau yang kalau dari contoh yang Ibu share ini, kalau sekarang ini kita di bagian yang mana ya, Bu? Kita akan kerjakan gitu. Bagian Itu- bawah yang RPA dan RPM aja. Tetapi itu program pengawasannya yang kemarin Bapak Ibu buat. Iya. Heeh. Yang dari LK1 Ya, format Ya, yang dari Mata Diklat Bu Nur Aini. Iya, Bu. Makanya Iya. biar nyambung nih dari kemarin. Ya, Bapak Ibu mungkin ya itu, kalau misalnya mau di-share teman yang kemarin yang presentasi siapa, saya akan ganti jadi host dulu. Iya. Boleh ya? Amin. Kita diskusi di sini biar satu visi dan misi biar sama. Betul, Bu. Biar satu. Oke, baik. Siapa yang mau share itu akan saya ganti menjadi host. Amin. Pak Amin enggak kemarin yang presentasi? Iya, kepala sekolahnya Pak Amin. Pak Amin sudah ada? Sudah masuk, Pak Amin. Oke, baik. Saya akan cek dulu ya. Yang punya Pak Ketua aja lah. Pak Farudin atau Pak Baharudin. Kalau nggak ada Pak Amin, saya coba. Pak Amin, yang mana Pak Amin? Saya coba. Namanya siapa Pak Amin itu? Muhammad Amin Jambi, Bu. Muhammad. Baru mau gabung tadi itu, Bu. Oh, tuh kan. Siapa dulu yang jadi host? Kemarin belum ada yang punya ini. Pak Farudin. Pak, Ibu, barangkali Ibu tetap jadi host, tapi untuk share screen aja, Bu. Nanti sekaligus Ibu mengkoreksi atau melihat apakah itu Saya akan ubah dulu ini. Iya. Siapa minta nih? Ini dari yang Bu ini. Sama teman-teman ya. Halo? Halo Pak Din. Iya. Yang penyusunan dan praktek kepengawasan. Halo? Pak Ketua, suaranya berisik tuh, di-unmute aja semuanya, Pak. Maka TKP lekas itu di perintah. Yang bisa hostnya Bu unmute semua kan. Iya, berisik suaranya. Iya. Di-unmute aja. Oke, saya coba share yang saya buat kemarin nih. Penyusunan rencana praktik kepengawasan. Sudah kelihatan? Ibu? Udah lanjut, Pak. Disamakan dengan yang itu ya. Ini kemarin identifikasi hasil pengawasan yang diberikan Bu Nuraini yang sudah ada. Saya nggak ke sekolah lagi. Cari-cari masalah. Kemudian kalau ke sekolah kan cari masalah. Kemudian dari hasil identifikasi masalah
Analisis hasil pengawasan, identifikasi hasil tadi lihat apa judulnya, identifikasi hasil pengawasan, kemudian dianalisa, analisis hasil pengawasan. Nah, jadilah seperti ini pembinaan guru, komponen programnya, program yang kita di SKP ada itu biar satu visi, program, penyusunan rencana praktik, penyusunan program kita sebagai pengawas, pembinaan guru, BIMLAT, sampai di cuma 4 aja implementasi IPP. Nah, untuk pembinaan guru, aspek yang supervisi pembelajaran, target pencapaian program pembinaan guru dalam penyusunan RPP, hasil yang dicapai, ini dilihat dari masalah di atas ya. Identifikasi masalah, Bapak Ibu masing-masing punya, kalau memang sama dengan yang Bu Nur Aini kasih, berarti kita sama seperti ini bentuknya. Itu. Ya. Sama ya Bu, paham ya? Iya Pak. Iya. Makanya kalau semuanya LK-nya dari Bu Nur Aini sama persis permasalahannya, kita bisa samakan udah. Ya. Tapi kan maunya yang ideal diambil dari pengawas yang di sekolahan kita masing-masing. Ya, kan nanti kenyataannya itu nanti. Ya. Oke. Sampai di sini. Sampai di sini ada sampai di alternatif solusinya sudah ada. Ya. Apa yang mau dikerjakannya? Ini nggak diisi 5, 6, 7, 8 karena kan katanya sampai 4 aja. Iya. Nah ini RTLPP jadwal. Kita ngikuti jadwal. Ikuti saja ini Pak. Ya. Ikuti saja ini. Iya. Kan kita ngikutin jadwal dari Diklat ini, Diklat Cawas. Iya. Ya. Ini bulan Juli, ini Agustus. Saya belum rubah, ini Agustus. Iya. Agustus. Ya, kita kan sampai diawali minggu ini. Nah, sasaran minggu sampai ke 8 ini sampai di minggu keempat bulan Agustus. 1, 2, 3, 4 Septembernya itu enggak masuk di RTLPP. Jadi dibuka saya Pak. Iya. Jadi di yang ini turun masukkan aja. Oh, Mas. RTLPP sampai urutan kegiatan 8. Iya, baik. Judul-judulnya diklat kita. Oke. Jadwal kita. Oke. Nah, dari situ, nah disinilah nih format 06-nya. Iya. Diisi semua. Belum diisi. Setelah dari sini, Bu Neng, apakah kita loncat kemana gitu? Apakah betul. Nah, itu kan kita berpikirnya gitu ya. Runtut. Betul. Ini format 06. Format 06 terus Saya pikir sampai nomor ini kepengennya barangkali teman-teman apa sama
8 SMP. Yang SMP ya. Udah cuma 3 itu. Iya. Nah, yang 8 SMP itu. Jadi yang nomor 1 itu tidak usah katanya. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi hanya 3 pembinaan, BIMLAT sama 8 SMP itu. Kalau Bapak Ibu lihat di LK saya, LK RPA dan RPM, ya. Kalau dilihat di format LK dan RPA dan RPM di sini. Nah, di sini kegiatannya itu hanya 3. Di situ pembinaan guru, bimbingan dan pelatihan profesional guru, dan praktek pemantauan implementasi. Dituangkan di dalam RPA dan RPM. Jadi dibatasi karena waktu ya. Sebenarnya idealnya Bapak Ibu tuh membuat semuanya. Ya. Tetapi kan karena waktu, jadi kita kesepakatan nih semuanya, semua angkatan, kita tidak usah banyak-banyak. Gitu loh. Nah, adapun RPM-nya, misalnya di situ 8 standar kan banyak banget tuh. Pilih aja 1. Iya, Bu. Untuk 8 SNP itu hanya 1 yang diambil. Tentunya yang diambil itu yang betul-betul ada kondisi di sekolah atau di madrasah masing-masing, Bapak Ibu. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu berangkat memang betul. Dasarnya adalah program pengawasan yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu buat sebelumnya, kemarin. Barangkali kalau yang belum selesai, Bapak Ibu selesaikan dulu tugas yang kemarin. Ya. Terbayang di situ. Nah, untuk RPA di situ misalnya nih di LK RPA itu kan ada kegiatan. Ambil misalnya 1 kegiatannya pembinaan guru. Nah, kalau dicontoh di-share sama Bu Nur Aini, itu kan contoh RPA-nya itu kan bentuknya ke bawah gitu ya? Iya. Kan matrik. Nah, kalau ini kan contohnya matrik, jadi kan tinggal dipindah-pindahin saja seperti itu, Bapak Ibu. Turunan dari program pengawasan, Pak. Iya, Bu. Kan itu turun-temurun. Turunan dari program pengawasan. Tentunya program pengawasan yang Bapak Ibu buat di LK itu kan ada nih, paling atas banget itu program pengawasan. Nah, itu program pembinaan guru, pembinaan kepala sekolah. Berarti kan pembinaan kepala sekolah itu diganti dengan BIMLAT saja. Gitu. Terus pemantauan SNP dan penilaian kinerja itu tidak usah. Yang Bapak Ibu buat program pengawasan kemarin yang tadi di-share ya Bapak Ibu. Iya. Contohnya yaitu jadi dituangkan di RPA. Tidak semua berarti dituangkannya, hanya bagian tertentu saja. Betul. Ya. Karena di kolomnya Udah mulai ngerti Bu. Sekarang Bu kalau misalnya kita ambil nih kegiatan kita pembinaan guru, terus di uraian kegiatan misalnya apakah pembinaan masalah perencanaan pembelajaran atau pembinaan misalnya penyusunan RPP, gimana Bu? Iya betul itu. Di dalam pembinaan guru misalnya Bapak Ibu mau buat pembinaan RPP atau bimbingan RPP, penyusunan RPP. Silahkan diuraikan di situ. Uraian tujuannya apa? Tujuannya misalnya semua guru mampu membuat RPP dengan baik sesuai dengan aturan atau sistematika penyusunan RPP. Indikator keberhasilan, guru mampu membuat RPP sesuai dengan kurikulum yang ada misalnya. Metodenya apa? Metode atau tekniknya seperti apa?
skenario. Itu Bapak Ibu kan bisa melihat atau bisa membuat metode tersendiri, skenario-nya mau seperti apa. Dan yang jelas itu semua yang yang terjadi di madrasah masing-masing. Iya. Gitu ya. Jadi itu gambarannya. Untuk pengisian RPA, mungkin sebelum-sebelumnya itu masih bingung, itu penerapan atau dasarnya itu dari program pengawasan yang Bapak Ibu buat. Gitu ya. Di sini dituangkan juga di dalam rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan manajerial. Gitu ya. Jadi pengawasan akademik itu kan memang begitu banyak sebenarnya, tetapi poin-poin tertentu saja karena berhubung dengan waktu dan kondisi kita yang tidak memungkinkan tentunya. Ya, idealnya kita itu pengennya sih semuanya ada. Seperti halnya tadi itu kan ada yang bertanya kan di jadwal itu semuanya ada. Itu kan idealnya seperti itu. Tetapi kan kondisi saat ini tuh tidak memungkinkan. Kondisi waktu. Tidak memungkinkan, kondisi waktu, kondisi saat ini pun di lapangan atau di madrasah masing-masing kan sudah tidak memungkinkan. Akhirnya kami sepakat mengambil yang ini gitu. Jadi hanya beberapa kegiatan saja yang dibahas atau dibuat sama Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Jadi silakan langsung saja. Ya. Tanya Bu. Amin. Bu, saya tanya Bu. Ya, Amin Bu. Saya dulu Bu ya. Jadi kalau kita milih kegiatan pembinaan guru, berarti cukup pembinaan guru saja di RPA. Tapi kalau kita milih kegiatan BIMLAT, berarti hanya BIMLAT aja yang dicantumkan gitu Bu ya. Dua-duanya Bu. Jadi gini, kita buat tiga. Kita buat tiga, bukan milih. Justru semuanya banyak, harusnya kan banyak tuh. Adalah rencana pengawasan akademik itu yang harus Ibu buat dan Bapak buat itu kan banyak sekali. Ada penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah. Nah justru itu kami sepakat bahwa tidak usah buat semua, tetapi 3 saja. Pembinaan guru, BIMLAT, sama pemantauan SNP itu 8 SNP, begitu. Jadi bukan pilih satu pembinaan guru saja, tetapi dilengkapi dengan 3 kegiatan. Begitu Ibu, mohon maaf, dipotong Bu. Ya, Bu. BIMLAT dan pembinaan guru dibedakan katanya Bu. Ya. BIMLAT dan pembinaan guru itu dibedakan. Iya. Iya dibedakan. Jadi pembinaan guru, pemantauan, 8 SMP, bimbingan dan BIMLAT itu 3 itu. Ya, sabar. Punten Pak Amin. Amin. Enggak. Ya, berkaitan dengan pembinaan guru. Pak Amin. Ya, Pak Amin. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan berkaitan dengan penyusunan rencana yang kemarin itu, Bu. Saya kan menganalisisnya banyak masalah di bagian pembinaan guru. Jumlah guru 22. Yang bisa sesuai dengan aturan baru sekitar 23%. Ada 16 guru yang masih bermasalah. Apakah itu semuanya kita bina atau ada batasan jumlah gurunya? Waktunya Semua dibina, Pak. Saya jawab semua dibina. Iya, semua dibina. Tapi untuk kegiatan ini saja, tetap semuanya Bu ya? 16 itu? Tetap semua. Karena semuanya kan harus ada peningkatan. Kenapa sih mesti dibina? Intinya bahwa guru-guru tersebut itu kan tertinggal nih, entah di bidang apanya, di bagian apanya. Nah, kalau misalnya Bapak inventarisir lagi, apa sih kekurangannya atau kelemahannya di bagian mana? Di dalam 16 itu mungkin ada yang sangat-sangat banyak sekali yang kurangnya atau dipilih-pilih. Tetapi secara umum bahwa 16 guru itu wajib mendapatkan pembinaan. Gitu Pak. Jadi semuanya tidak dibatasi hanya mengambil berapa saja sehingga kita kalau dibatasin misalnya Bapak tuh mau memilih saja, adapun memilihnya itu bisa nggak mewakili dari ke-16 itu. Bisa juga kita pakainya misalnya karena terbentur dengan anggaran, biasanya kan terbentur dengan anggaran. Misalnya Bapak membuat kelompok kecil dulu untuk membina.
Tapi kan Per, kalau per kelompok mata pelajaran boleh Bu ya? Khusus ya, misalnya PAI saja gitu. ya, ya. Nah, sekarang kan Itu semua mata bisa. pelajaran nih. Saya pilih misalnya khusus pembinaan guru PAI saja misalnya. Kan PAI ada 5 orang kayak gitu. Jadi cukup itu saja ya. Ya, Selama itu misalkan yang ya. silakan. Untuk teknisnya Bapak itu silakan bagaimana dihubungkan dengan kondisi madrasah masing-masing. Karena segala sesuatu itu kan terbentur juga dengan anggaran juga. Idealnya semuanya itu kan mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan pembinaan yang sama, tidak dipilih, tidak dipilah. Tetapi kondisi tidak memungkinkan, berarti Bapak yang kalaupun itu bisa mewakili untuk menyambungkan ke teman yang 16 menjadi berapa, diambil 5 misalnya menjadi perwakilannya, bayar atau apalah itu teknisnya, itu bisa saja Pak. Jadi kembali seperti itu. Ya, silakan Pak Asmar. Ya, ini Bu, artinya ini kan sekarang ini materinya adalah bagaimana kita bisa menyusun RPA dan RPM. Nah, supaya kita lebih paham ini, maksud saya ini kalau bisa Ibu kita langsung praktek saja. Artinya bagaimana caranya menyusun itu RPA dan bagaimana menyusun RPM. Nah, katakanlah kita bisa sebutkan poin-poinnya RPA, dimasukkan di situ poin-poinnya yang akan kita masukkan dalam RPA itu. Dan poin-poin apa saja yang akan dimasukkan dalam RPM itu. Ya. Ya, bagus sekali Pak Asmar, ya. Jadi untuk sekarang bagaimana kalau kita langsung praktek? Bapak Ibu mungkin sudah dibuka itu LK-nya? Ya, Bu. LK-nya dibuka? Sudah dibuka RPA ya, Bu ya? RPA. Misalnya di sini, misalnya pembinaan guru. Pembinaan guru di sini misalnya contoh saja. Di dalam pembinaan guru yang kegiatan yang pertama Bapak Ibu tulis di situ pembinaan guru misalnya. Ya. Aspek atau masalah peningkatan pembelajaran. Itu juga kan salah satu yang harus kita. Oke, sudah pada di LK-nya masing-masing. Dan kegiatannya pembinaan guru, Bu. Ya, kegiatan LK 02 ya, Bu. guru, masalahnya apa? Peningkatan pelajaran. Oke. Masalahnya di tujuan apa di mana, Bu? Ya, sebentar. Kita cek dulu. Saya belum ini dulu, LK-nya dulu sebentar. Belum ya. Yang RPA mungkin ya. Sebenarnya sih Bapak Ibu silakan sih langsung praktek harusnya. Jadi kalau dituntun begini kayaknya kurang efektif. Oke. Nggak apa-apa untuk Pak Asma. Ya? Di-share. Di-share ya? Iya, Bu. Oke. Yes, kemudian Kita cek lagi. ngetik kami. Nih. Contoh. Saya ambil yang terakhir nih. Mungkin Bapak Ibu belum baca ke sini sih, jadinya agak bingung. Belum memang Bu, belum baca belum. Oh, nggak apa-apa. Itu yang dibutuhkan Bu, kami mau itu Bu. Iya, nggak apa-apa karena banyak pekerjaan yang lain ya. Contohnya yang RPA. Kalau di LK saya itu kan berupa matrik, tetapi ini kolomnya ke bawah. Cek. Nah, yang tadi ini
Nah, ini ya contohnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, coba dihubungkan dengan format RPA yang ada di LK. Berarti aspek masalah tuh ada di format unsur kegiatan ya Bu ya? Iya. Uraian kegiatan supervisi. Iya, itu di aspek masalah. Iya. Terus tujuan masukkan ke tujuan. Indikator masukkan ke indikator. Nah, cuman mungkin kalau ini kan bentuknya ke bawah nih. Loh, metodenya ada. Skenario-nya ada. Sumber dayanya ada. Penilaiannya ada. Rencana tindak lanjut ada. Jadi komplit semuanya ya. Ini contohnya seperti ini. Guru. Silakan, yang masih belum kebayang apa itu RPA. Coba dibayangkan. Cuma di sini uraian kegiatannya peningkatan pembelajaran. Tujuannya meningkatkan kemampuan guru melaksanakan KBM. Ya. Indikatornya guru dalam melaksanakan KBM sesuai dengan RPP yang disusun. Ya. Guru mampu mengembangkan KBM baik. Guru mampu melaksanakan pembelajaran aktif. Jadi ini hanya contoh saja. Silahkan Bapak Ibu membuat RPA yang lain di dalam pembinaan guru itu kira-kira yang apa, gitu ya. Nah ini waktunya juga kalau misalnya di sini kan waktunya tidak tertera. Karena bentuknya matrik bisa aja di bawahnya atau bikin kolom lain. Tetapi yang ada saja dulu ya, yang di LK saja. Kalau ini secara lengkap, nanti Bapak Ibu ketika ditugaskan untuk membuat laporan harus lengkap. Oke, Bapak Ibu, sudah ada gambaran untuk RPA? Sudah Bu. Kemudian Bu, masalah di kolom nama guru Bu, apakah seluruh nama guru itu dituliskan di situ? Itu ada di format LK-nya Ibu di RPA itu. Saya lihat ada skenario kegiatan. Kemudian untuk kolomnya ada juga yang digunakan. Nah, di kolom kolom-kolomnya itu Bu, di betul. Di LK-nya. Iya. Ya. Nah, terus udah dilihat belum Bapak LK-nya? Iya. Ada LK ininya. Iya, ada langkah kegiatan. Nah, terus gimana ini kan kita bilang tadi ini secara ke bawah dia, ini ke samping. Terus untuk memindahkan ini dari ini yang ke bawah ke samping ini bagaimana teknisnya Bu ini? Yang masalah kalau teknisnya mah kopas atau Pak. Oh ya. Teknisnya terserah lah Pak. Dan ulang Pak. Bukan berarti ini Bapak Ibu dimasukkan semua Bu ini yang di skenario misalnya di pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Kan di sini kan istilahnya di dalam kegiatan itu peningkatan pembelajaran. Nah, coba kalau dicek lagi di sini, dicek lagi di pembinaan yang lain, ya. Kalau ini kan pembinaan guru yang lain namanya. Ya. Pembinaan guru menyusun administrasi perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Berarti itu adanya diurai kegiatan supervisi, Bapak Ibu. Ya. Tujuannya meningkatkan kemampuan guru menyusun kelengkapan administrasi perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan. Nah, kadangkala untuk kelengkapan administrasi itu entah itu program semesternya yang belum lengkap atau apanya gitu ya. Jadi disinilah tugas dari pengawas, salah satu pembinaan guru. Nah, sekarang kita cek nih skenarionya. Skenarionya tetap ada kegiatan inti, kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti dan penutup. Ya. Nah, apa sih kegiatan pendahuluannya? Skenario kita yang akan kita lakukan ketika kita mau mensupervisi guru. Penyampaian pembinaan awal, perlunya guru menyusun kelengkapan administrasi perencanaan pembelajaran. Jadi ini untuk persepsinya atau pendahuluannya banget bahwa Bapak Ibu akan menyampaikan di sini pembinaan, judulnya pembinaan guru menyusun administrasi. Tentunya skenarionya Ibu sampaikan Bapak bahwa kita akan menyampaikan pembinaan awal dulu nih. Bagaimana menyusun kelengkapan administrasi. Biasa ya, pemberian motivasi, penyampaian informasi hasil penilaian administrasi, perencanaan, pembelajaran sekaligus pembinaan. Jadi ini skenario kegiatannya. Kegiatan inti, penilaian perangkat, administrasi perencanaan pembelajaran, semua guru menggunakan program pengawas. Misalnya, ini kan misalnya. Terus juga wawancara dengan setiap guru terkait dengan kelengkapan yang telah disusun. Usai penilaian, penyampaian informasi hasil penilaian sekaligus pembinaan. Jadi itu kegiatan intinya. Penutupnya penguatan dan motivasi pentingnya penyusunan administrasi perencanaan pembelajaran. Lalu terakhir, pengawas melakukan refleksi. Jadi, setiap uraian kegiatan tentunya skenarionya berbeda-beda Bapak Ibu. Begitupun sumber dayanya, begitupun penilaian. Begitu gambarannya. Sudah mulai ya remang-remang. Bisa dipahami Bu ini kalau seperti ini ya. Sudah mulai agak terang benderang gitu lah. Sudah mulai agak masuk sedikit. Iya, dengan sedikit Pak, banyak Pak. Nah ini tadi yang peningkatan pembelajaran ya. Ini skenario-nya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, supervisi KBM menyampaikan informasi untuk supervisi KBM. Berarti sebelumnya Bapak Ibu itu menyampaikan dulu bahwa nanti akan diadakan supervisi KBM. Tentunya ini bekerja sama dengan Pak Waka kurikulum juga. Karena ini kan harus terjadwalkan dulu nih. Jadwalnya dibuat terus sedemikian rupa. Lalu sebelum melakukan supervisi, kita melihat persiapannya. Ketika para guru itu akan melakukan atau akan disupervisi oleh kita. Dilihat dulu persiapannya. Jangan sampai ketika mensupervisi, kita mendadak itu nggak boleh. Karena kita punya prinsip-prinsip kepengawasan sebenarnya. Jadi jangan ujug-ujug, jangan mendadak. Karena kita itu sebagai pengawas bukan untuk ditakut-takutin. Tetapi kita, kita ibaratnya seperti halnya mitra atau bukan mitra ya. Jadi pengawas itu jangan sampai guru ketika pengawas datang intinya bahwa horor gitu, menakutkan. Oh jangan-jangan si ibu itu datang ke sekolah kita mau supervisi lagi, tapi dalam kondisi mendadak. Nah itu yang tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi kita itu memegang prinsip-prinsip kepengawasan. Di situ ada humanis atau demokrasi, kekeluargaan. Jadi kita bisa membicarakan hal itu dengan para waka dan kepala madrasah sendiri. Menyampaikan informasi hasil supervisi sekaligus pembinaan. Nah, hasil supervisi ini Bapak Ibu tentunya harus disampaikan. Supaya apa? Supaya ada tindak lanjut. Di mana sih kekurangannya? Di mana sih kelebihannya? Tentunya sih idealnya bahwa guru yang disupervisi oleh kita itu diajak ngobrol langsung dengan kita sendiri. Didampingi oleh itu bisa oleh wakanya atau langsung dengan kepala madrasahnya. Nah, kegiatan inti, supervisi kunjungan kelas.
menggunakan program ini bisa diskusi hasil supervisi bersama guru yang disupervisi sekaligus pembinaan. Nah, supervisi kunjungan kelas, idealnya Bapak Ibu mensupervisi itu kan semuanya. Semua guru binaan. Tetapi kan yang dibina oleh kita, madrasah itu bukan satu madrasah. Dan madrasah yang kita bina, gurunya bukan hanya beberapa, tetapi itu puluhan. Apalagi sekolah favorit itu kan sudah banyak sekali. Nah, bagaimana caranya kita mensupervisi? Kita terbentur dengan waktu, terbentur dengan tenaga juga. Nah, kita bisa mendelegasikan waka yang kita tunjuk dan guru yang kompeten di bidangnya. Tentunya kesepakatan itu dibuat kesepakatan antara kepala madrasah, para waka juga. Jadi pengawas itu tidak bisa semuanya mensupervisi guru binaan. Tetapi bisa misalnya contoh, oh ya sudah contohnya aja, tetapi dilanjutkan oleh waka dan guru yang ditunjuk tentunya. Hasil kesepakatan. Nah, lalu penutupnya, penguatan dan motivasi pentingnya supervisi kunjungan kelas. Pengawas melakukan refleksi pelaksanaan supervisi. Tentunya itu di dalam setelah selesai semuanya, bagaimana sih setelah mensupervisi itu, apa harapannya guru-guru, Bapak Ibu guru di sekolah atau di madrasahnya, harapan setelah supervisi itu apa? Ya. Jadi itu salah satu contoh dari RPA. Karena pengawasan akademik. Nah, sekarang kita lihat rencana pengawasan manajerial. Nah, ini. Untuk pengisian rencana pengawasan manajerial. Ini contoh saja. Untuk uraian tugas pengelolaan administrasi sekolah. Tujuannya meningkatnya pengelolaan administrasi sekolah. Indikatornya, sekolah dapat administrasi sekolah dengan baik. Sekolah dapat menginventarisasi administrasi sekolah dengan baik dan sistematis. Ya. Ini contohnya, sekolah binaannya nanti Bapak Ibu kan atau madrasah sedikit. Minimal berapa? Itu tergantung dari SK-nya seperti apa. Nah, kalau di sini kan tempat di setiap sekolah binaan. Sasaran personal, ada kepala sekolah, urusan sekolah, bendahara sekolah, dan koordinator perpustakaan. Jadi jenis administrasi, ada bagian kurikulum, bagian kepegawaian, kesiswaan, keuangan, kelengkapan kelas, inventaris, humas, OSIS, administrasi kepala sekolah, dan perpustakaan. Metode kerja atau teknik supervisi itu bisa berupa dokumenter dan wawancara. Nah, bagaimana skenario kegiatannya? Skenario kegiatannya, pendahuluan misalnya penyampaian pembinaan awal, perlunya pengelolaan administrasi dengan baik. Tentunya di dalam pasti itu menyampaikan rencana awal, gitu ya. Jadi mengingatkan apa sih yang mau disupervisi. Biasa pemberian motivasi, penyampaian informasi hasil pembinaan sebelumnya. Supaya ada gambaran, oh sebelumnya sekolah ini tentang keadministrasian itu begini. Nah, kegiatan inti, penilaian dokumen 10 administrasi. Itu misalnya 10 administrasi itu apa saja di situ. Yang kedua wawancara kurikulum,
Yang lain mohon di-mute. Uraian anaknya jauh. Usai penilaian itu penilaian sekaligus pembinaan. Penutupnya Nadi Sabrina deh kak. Tolong suara lain di-mute, Bu. Sabrina Nadi Sabrina. Tolong di-mute itu ada satu orang itu. Suara Ibu udah kedengaran lagi, Bu. Tolong di-mute anunya. Ya. Jadi begitu ya. Ini untuk sumber daya yang diperlukan, buku kerja pengawas, media laptop, software, Oh, Bu Yus. pengawas. Bu Yus. Penilaian. Hah? Nah, penilaian itu di dalam penilaian dokumen administrasi sekolah, instrumennya misalnya menggunakan instrumen pada konsep dasar buku kerja pengawas. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut? Pengawas sekolah melakukan monitoring, penguatan dan pembinaan berkala tentunya ya tentang pengelolaan administrasi sekolah. Ya, mungkin itu gambarannya untuk pengisian LK, RPA dan RPM. Sudah tergambar sedikit barangkali? Lumayan ya Bu, terima kasih. Kalau bisa itu dimohonkan Bu, ini yang lampiran di screen ini bisa di-share ke kita ya sebagai bahan acuan, khawatir lupa kita kan. Gitu, yang mana Pak? Yang ini? Yang di screen ini aja Bu. Iya. Yang di screen. Minimal kan kita tahu, oh ini loh gambarannya seperti ini. Kemarin katanya sudah dikasih. Belum ini Pak, belum ini Bu. Belum Ibu. WA ya. Kami minta Ibu. Ada kemarin punya Margono. Pak Hanudin, bagaimana? Udah dikasih apa belum? Sudah Ibu, Sudah. Ini kan halaman 46. Oh, berarti saya belum ini di WA ya. Lagi kemarin. Oh iya. Akhir halamannya di halaman 46. Oh ya. Iya, tinggal dibacanya aja yang belum Bu. Kayaknya judulnya saja yang dibaca ya Pak. Iya Bu. Ya. Di dalamnya itu sudah komplit semuanya. Saya paham karena Bapak Ibu itu tugasnya bukan hanya di kelas pengawas. Jadi banyak pekerjaan yang lain gitu ya. Ibu, satu nanya Bu. Oke, siapa Pak Fahrudi? Di kolom penilaian dan instrumen tadi Ibu katakan program kerja pengawas. Apa itu? Mana Pak? Bawah Bu. Penilaian dan instrumen. Iya, kenapa? Buku kerja pengawas itu. Buku kerja pengawas tuh apalagi tuh Bu? Mohon maaf. Ini sebenarnya menggunakan instrumen pada konsep dasar buku kerja pengawas. Kalau buku kerja sih biasanya isinya program-program pengawas Pak. Nanti mungkin ada gambaran tersendiri atau setelah jadi pengawas itu akan mendapatkan buku kerja pengawas, pasti isinya program-program kerja pengawas. Ya, tentunya instrumen ini kan dibuat oleh kita. Indikatornya apa sih yang akan kita nilai, yang akan kita ambil untuk menjadi dasar bahwa kira-kira sekolah itu atau madrasah itu memerlukan peningkatan di bagian mananya. Ya, artinya untuk pemenuhan LK kita baku menggunakan ini aja gitu Bu ya? Untuk pemenuhan LK bukan baku, maksudnya ini contoh saja gambaran, bukan berarti terus dipindahkan kan gitu. Karena kondisi madrasah itu kan berbeda-beda. Yang saya harapkan, yang saya inginkan, yang kami inginkan bahwa itu sesuatu hal yang terjadi di madrasah masing-masing gitu Pak. Dan harapan Bapak Ibu ketika menjadi pengawas nanti, rencana apa sih yang mau dibuat? Rencana apa yang mau diprogramkan ke depan? Jangan sampai pengawas yang sebelumnya
dengan pengawas yang baru, Bapak baru menjadi pengawas, itu nggak jauh beda, nggak ada perubahan. Iya, Gitu. betul. Yang kami inginkan adalah Bapak itu memiliki ide-ide yang cemerlang, mengajak para guru binaan dan kepala sekolah nanti itu menjadikan sesuatu hal yang berbeda untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Karena bukan nanti ya, sekarang pengawas itu posisinya ada di paling atas, Bapak. Di paling atas. Yang kedua itu kepala sekolah, ketiga itu guru, keempat itu tenaga kependidikan, dan terakhir itu siswa. Jadi siswa pun berhak untuk menilai. Bukan hanya guru saja, bukan hanya kepala sekolah saja. Tetapi itu. Jadi Bapak Ibu sekarang itu mungkin dari dulu ya, pengawas itu memang agak berat tugasnya dibandingkan dengan kepala sekolah. Dan kita posisinya ada di paling atas, Pak. Di paling atas setelah kepala sekolah itu adalah kita sebagai pengawas. Karena sekarang itu itulah intinya bahwa himbauan atau keinginan Mas Menteri yang sekarang itu memang banyak sekali. Tetapi ya itu menjadikan semangat kita sebagai pengawas. Karena yang sebelumnya mungkin yang penting menggugurkan kewajiban, datang ke sekolah, cuma duduk, dan sebagainya. Ya, Pak Amin. Ya, makasih Bu. Berkaitan dengan program kepengawasan yang menurut Ibu katanya agak berat, menurut saya memang berat. tapi tidak membuat kami harus mundur. Ini pertanyaan pertama berkaitan dengan rencana pembinaan guru. Yang saya susun rencana pembinaan guru. Saya sudah mengonsep tadi malam. Ternyata ada dualisme aturan berkaitan dengan RPP. Saya pembinaan menyusun RPP. Itu kan ada edaran Perdirjen yang nomor 5164 ya, nggak salah. Dengan edaran Menteri nomor 14 2019 itu terjadi perbedaan. Ada 3 komponen dengan 8 komponen atau 7 komponen. Ya. Lalu ada lagi AISP yang dari akreditasi. Nah ini apakah boleh kita mengembangkan dari 3 sumber ini, kita kembangkan menjadi konsep kita sendiri? Satu. Yang kedua, berkaitan dengan pengawasan manajerial, saya berpikirnya karena ini kondisi yang memaksa, tentunya pengawasan berbeda dengan kondisi sebelum COVID. Nah, ini perlu instrumen khusus. Apakah boleh ketika saya merancang pengawasan manajerial dikhususkan untuk kondisi kekinian itu, Bu? Terima kasih, Bu. Oh ya, Bapak itu sangat boleh sekali, ya. Jadi tadi kan misalnya yang sebelumnya itu cuma 3 komponen terus dikembangkan. Iya. Betul itu, Pak. Jadi memang yang sebelumnya misalnya hanya 3 komponen, ada lagi peraturan baru itu menjadi 8 komponen atau berapa gitu kan. Nah, itu justru pengembangan dari itu, Pak. Jangan sampai yang sebelumnya itu dengan yang sebelumnya dengan sekarang itu sama saja. Justru itu, Pak, banyak sekali yang banyak direvisi sehingga para pengawas itu lebih kelihatan mengontrolnya, memantaunya bagaimana kinerjanya, bagaimana pelaksanaannya dan seterusnya gitu loh, Pak. Dan yang terakhir juga tadi misalnya Bapak boleh tidak menyusun instrumen berkaitan kondisi. Menyusun instrumen berkaitan kondisi. Ya, Pak. Justru itu, kita itu memang dituntut untuk inovasi, untuk kreatif, Pak. Karena kalau misalnya kita menyusun instrumen dengan yang sebelum terjadi COVID, dengan sekarang kondisi COVID, tentu berbeda. Maka dari itu, Bapak, silakan tuangkan sekarang. Kita kan nggak tahu sampai kapan ini COVID berakhir. Sementara anak-anak itu sudah rindu dengan sekolah. Tetapi kalau dipaksakan, resikonya lebih besar lagi. Nah itu, jadi kita silakan justru tugas Bapak dan Ibu, para pengawas, itu membuat
membuat instrumen bagaimana sih ke depannya. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini ya. Dan ini pun kondisi ini kan sangat-sangat tidak diinginkan, tetapi kan kita tidak bisa menolak itu gitu. Nah, justru itu para pengawas dan para guru, kalau kita perhatikan Bapak, coba Bapak cek di bawah atau di madrasah Bapak Ibu. Suara Ibu hilang. Bagaimana proses pembelajaran berlangsung? Bagaimana proses pembelajaran berlangsung sekarang ini? Kalau Bapak Ibu pantau, janganlah terlalu jauh di sekolah yang lain, minimal di madrasah sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita mengadakan proses pembelajaran e-learning atau online atau internet yang digunakan, apakah setiap siswa itu bisa mengikuti? Itu ya. Itu juga kendala. Maka dari itu, ketika kita memberikan contoh kondisi yang ada, kalau misalnya daerah DKI, taruhlah, oke, untuk pembelajaran pakai Zoom bisa mereka, pakai WA, apalagi pakai apa itu bisa juga. Tetapi kalau di daerah tertentu, janganlah terlalu jauh. Ketika saya main kemarin ke daerah Bekasi, misalnya daerah Bekasi, mohon maaf, ada yang dari Bekasi ini? Ya, contoh saja. Contoh, kalau misalnya di daerah tertentu itu tidak memungkinkan untuk ikut Zoom, untuk ikut aplikasi yang lain. Karena apa? Karena tidak semuanya itu para orang tua memiliki HP Android yang bisa ada aplikasi tertentu. Sementara mereka itu jangankan buat kuota, buat sehari-hari aja kerepotan. Maka dari itu ada solusinya. Solusinya adalah bagaimana supaya anak itu tetap belajar. Ternyata ada ide. Wali kelasnya diberikan guru-guru mata pelajaran memberikan tugas lewat wali kelas. Wali kelasnya memberikan informasi tugas dan seterusnya lewat HP orang tuanya. Tetapi memang betul kita tidak bisa mengontrol langsung apakah anak itu mengerjakan atau tidak. Sekarang juga kondisi yang ada, anak itu merasa jenuh juga ketika mengerjakan setiap saat. Karena itu tidak ketemu dengan orang, komunikasi dengan orang, pasti ada kejenuhan tersendiri. Bagaimana sih solusinya? Mungkin jam pelajarannya jangan terlalu penuh. Gitu ya. Kalau jam pelajaran terlalu penuh, anak juga kan lelah gitu ya. Jangankan anak-anak, kita juga sama. Nah, itulah contoh-contoh kasus yang ada. Kira-kira kita membuat instrumennya seperti apa? Jadi, kalau yang saya harapkan bahwa Bapak itu membuat instrumen itu bolehlah untuk inovasi atau sebagai cadangan bisa membuat kondisi COVID dan kondisi tidak COVID. Gitu. Kalau kondisi tidak COVID berarti kan bisa untuk selamanya. Tetapi kalau kondisi COVID berarti itu kan darurat, kan begitu. Itu hanya contoh saja, tetapi khawatirnya Bapak terlalu banyak tugas gitu ya. Tapi boleh kok Pak Amin memberikan contoh yang sudah Pak Amin buat, yang sudah Pak Amin rancang, contoh sajalah untuk kelas ini Pak Amin yang buat. Contohnya Bu, saya sudah membuat misalnya rancangan pengawasan akademik kondisi COVID. Karena kan kita tidak bisa memantau secara langsung bahwa itu guru itu melaksanakan tugasnya baik atau tidak. Begitu Pak Amin? Iya. Ya, sebentar Bu, saya lagi. Siapa nih? Asmar. Pak Asmar, oke Ya. Pak Asmar silahkan. Ya, saya masih nindaklanjuti daripada RPA ini dan RPM. Ya. Jadi kan di dalam kolom itu atau dalam poin itu ada namanya instrumen. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ini masalah instrumen. Ya. Jadi supaya kita lebih paham ini, karena saya yakin teman-teman semua ini yang ada di sini, termasuk saya ini sudah tua-tua juga ini. Jadi mungkin bisa diberikan gambaran instrumen, misalnya yang Ibu sampaikan tadi ini. Contoh instrumennya supaya teman-teman lihat, termasuk saya juga ini lihat.
yang mana misalnya instrumen yang bisa kita gunakan modelnya yang yang sebelum COVID dan katakanlah yang COVID sekarang ini, supaya bisa kita ada kepahaman ini, Bu. Iya. Iya, Pak Asmar. Pak Asmar tadi, mohon maaf ya, Pak Amin itu sudah merancang. Pak Amin merancang kondisi COVID ya, Pak Amin. Dirancang, Bu, kalau bikin bayangannya mau bikin daftar checklist, artinya kebutuhan administrasi ketika COVID. Jadi misalnya sekolah sudah membuat tim gugus tugas, sekolah sudah memetakan sudah membuat alat-alat untuk cuci tangan dan lain sebagainya, membuat daftar pelajaran, hanya kebayang seperti itu. Jadi dalam bentuk checklist sekolah sudah belum. Itu aja instrumennya baru, Bu. Oh ya. Administrasinya belum saja, tapi di lapangannya sudah. Ya, gambarannya seperti itulah Pak Asman. Jadi bahwa itu semua kembali ke Bapak Ibu semuanya. Instrumennya mau seperti apa? Karena itu tergantung kondisi madrasah masing-masing. Begitu Pak Asmar. Ya, Ibu bisa bertanya, Ibu. Bisa bertanya. Jadi mungkin tadi itu sudah tergambar bla bla bla, cuman belum dituangkan, belum ditulis gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya silakan, tadi ada yang bertanya. Iya, terima kasih Ibu. Ini kan ada dua tadi, RPJ dengan RPA. Yang mana yang ngomong, yang bicara? Ibu Wahdiah, Sulawesi Barat. Ibu Wahdiah Sulbar, silakan. Iya, tapi Ibu kan tadi ada rancangan RPJ dengan RPA. Yang saya tanyakan kan waktunya seperti kita mengajar RPP per pertemuan 2 jam atau 3 jam di dalam satu kali pertemuan, Ibu. Misalnya yang tadi itu ada rancangan RPJ RPA ya, RPA. Satu RPA Ibu, apakah beberapa kali pertemuan atau sekali pertemuan saja, kemudian yang efektifnya ini pengawas dalam pertemuan, sekali pertemuan misalnya dalam 1 hari, apakah itu efektifnya 2 jam? Atau tergantung kondisi RPA yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pertanyaan sama dengan teman tentang instrumen penilaian Ibu. Kalaupun Ibu tadi menyampaikan bahwa instrumen penilaian itu bisa kita rancang sendiri, tapi kami khawatir Ibu karena sekarang ini kami ini adalah calon pengawas pemula yang baru. Ternyata tidak bisa berubah. Ya, kami mau tanya instrumen penilaian yang ada tentang misalnya wawancara kepala sekolah seperti apa itu contohnya Ibu, supaya kami bisa kondisikan untuk membuat instrumen penilaian pada kondisi COVID. Nah, itu saja dulu Ibu, terima kasih. Ya, yang pertama tadi ketika kita melakukan supervisi, kira-kira sebaiknya berapa JP atau berapa jam gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau supervisi itu gitu kan, idealnya adalah Bapak Ibu itu masuk supervisi kelas itu kan dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir tergantung guru binaan itu ngambilnya itu yang mana. Tidak mesti 2 kali atau tidak mesti 2 kali untuk datang. Karena itu kan ketika pembelajaran itu kan pasti ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Itu di dalam 1 kali pertemuan atau pas datang, kan sebelumnya kita udah komunikasi bahwa nanti akan diadakan supervisi akademik. Pasti ke kelas. Nah, mereka sudah merancang bahwa RPP-nya itu harus harus yang 1 kali pertemuan atau pas pembelajaran itu memang ada kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Sehingga tidak berkali-kali mensupervisi Bu dengan guru yang sama. Gitu. Karena guru yang lain kan pasti menunggu, pasti itu jadwalnya sudah berbeda. Nah, idealnya bahwa misalnya minimal di dalam 1 semester itu 1 kali minimal idealnya.
Memang bagusnya kan setiap pertemuan dilihat. Jangan-jangan pertemuan ini yang kurang bagus, pertemuan berikutnya bagus. Justru ketika pertemuan pertama, misalnya ibu ketika supervisi, belum selesai, sampai selesai. Tetapi kan ibu sudah melihat benang merahnya apa belum. Gitu loh. Idealnya ibu, bapak ketika masuk supervisi itu dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir itu memang duduk betul-betul memantau. Ada di situ. Nah, kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, nah, Bapak Ibu kan sudah bisa menyimpulkan ketika kegiatan awal, kegiatan inti. Oh, udah kelihatan. Apa sih aspek apa nih? Udah kelihatan dan seterusnya. Maka dari itu, perlunya komunikasi sebelum Bapak Ibu mensupervisi. Jadwalnya sudah jelas, mata pelajarannya sudah jelas, kira-kira. Jadi yang dibuat adalah yang satu kali itu selesai. Bagusnya seperti itu. Walaupun pada dasarnya ketika sudah tidak disupervisi, pasti guru itu kembali ke semula lagi. Entah itu RPP-nya juga nggak dibawa, entah itu apanya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi begitu Ibu Wahdia Sulban. Iya. Terus yang kedua tentang instrumen. Nah, berkali-kali tentang instrumen, selalu instrumen tuh nggak kebayang dan seterusnya. Sebenarnya di dalam mata diklat yang lain itu kan Bapak Ibu sudah diberikan contoh misalnya tentang pemantauan. Kalau nggak salah saya itu pernah mengajar di mata diklat yang lain, cuman saya belum dapat. Nanti saya akan share lewat Ibu Musdalifah atau apa. Instrumen itu kembali tadi Ibu, misalnya di dalam instrumen peningkatan pembelajaran lah, misalnya Ibu mensupervisi guru. Yang pertama instrumennya misalnya indikatornya adalah guru misalnya terampil atau guru menguasai materi. Kan bisa. Nah, di situ ada skornya, Bu. Skor 1 itu apa, skor 0 itu apa. Guru membuka kelas. Itu juga ada. Itu dalam pendahuluan. Jadi mengikuti seperti itu. Instrumennya itu adalah misalnya supervisi akademik ke kelas. Yang pertama, terampil membuka kelas. Guru itu membuka kelas apa tidak? Kalau grogi itu kan bisa jadi langsung. Oh ya udah, sekarang kita materi ini. Yang kedua, memberikan motivasi atau tidak. Itu salah satu indikator. Kalau misalnya iya, Ibu tinggal checklist yang 1. Kalau misalnya 0, berarti tidak. Lanjut lagi. Misalnya ketika kegiatan inti, guru menguasai materi, guru menjelaskan materi dan seterusnya. Ketika kegiatan penutup, kadang suka terlewat nih, kegiatan penutup. Guru memberikan penguatan materi enggak? Guru memberikan kesimpulan atau enggak? Guru memberikan tugas rangkuman atau tidak? Guru menutup kelas atau tidak? Nah, itu salah satu instrumen indikatornya seperti itu. Untuk supervisi akademik ke kelas. Pembinaan guru supervisi akademik ke kelas. Contohnya seperti itu, Ibu Wahdia dan Pak Asmar ya. Jadi gambarannya seperti itu, Pak. Jadi silakan, indikator apa yang akan Bapak tuangkan ketika mensupervisi? Contoh ya, maksudnya pembinaan guru. Karena ini kan yang sering-sering sekali. Terus juga pengadministrasian, misalnya manajerial. Kira-kira Bapak tuh membuat indikatornya apa? Mau melihat misalnya kelengkapan yang tadi, 10 kelengkapan administrasi. Kira-kira 10 itu terpenuhi apa tidak? Kalau misalnya cuma 5, skornya berapa? Kalau misalnya kita indikatornya 5 sajalah. 5 itu masuknya ke mana? Oh, 5 itu taruhlah 0,5 poinnya. Kalau enggak, kalau di bawah 5. Di bawah 5 nih, tapi ada. Jadi kebijakannya seperti apa? Kan gitu. Masa iya 10 administrasi di bawah 5 tapi kita kasih skor 0. Kan kasihan gitu. Perjuangan yang luar biasa. Tapi ya maksudnya berusaha untuk menyempurnakan itu, tetapi sekolah itu tidak memungkinkan. Nah, itu tetapi Bapak Ibu tetap harus membuat skala skor.
skornya tuh berapa. Jadi harus punya aturannya sendiri. Tidak bisa serta-merta kita membuat skor itu, ini ada checklist, ini ada. Tapi di bawahnya itu ada apa namanya, ada penskoran gitu. Aturan skornya itu seperti apa. Nah, setelah itu selesai, Ibu jumlahkan, Bapak jumlahkan, itu skornya tuh kemana, kekurangannya di mana, itu disampaikan. Sehingga ada tindak lanjut ke depan itu apa. Itu gambarannya seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke? Sudah terperiak? Masih masalah itu apa namanya tadi instrumen. Jadi kalau kita mau membuat ini, apa memang tidak ada apa namanya panduan khusus atau memang bebas aja begitu? Ya, kalau untuk instrumen Pak, biasanya dari contoh ke contoh itu nggak bakal jauh beda dengan apa yang saya sampaikan. Kembali Pak, Bapak itu kan kreativitas tersendiri untuk indikator kan indikator penilaian atau indikator hasil yang akan kita ambil, itu silahkan Pak. Gitu. Yang jelaskan batasan-batasannya itu ranahnya ya sudah, misalnya ya itu tadi tentang peningkatan pembelajaran. Pasti kan tidak akan jauh dari apa yang saya sampaikan tadi contohnya. Tentunya dilengkapi dengan skornya tadi supaya terlihat. Dan biasanya kan para pengawas itu kan memberikan skor langsung. Nah, untuk penilaian atau penyusunan RPP, Bapak itu dirunut dari atas. Identitas sekolahnya ada nggak? Ada nulis nggak? Satu. Terus juga kompetensi dasarnya ada nggak? Kan kayak begitu Pak. Jadi kan kita berpandu atau punya panduan ya seperti itu. Jadi itu yang diikutin. Kira-kira di dalam RPP itu sistematika pembuatan RPP itu semuanya itu menjadi salah satu indikator. Jadi kita enak checklist. Begitu Pak. Adapun misalnya pengembangan dari itu mau yang lain. Mau yang lain misalnya terampil apa gitu. Silakan. Itu hanya satu atau dua saja di dalam pengembangan itu Pak. Tetapi kan tidak terikat harus seperti itu banget. Boleh nggak sih Pak, Bu, kalau misalnya keluar dari itu yang sebatas itu dalam koridor yang sesuai, nggak masalah Pak. Untuk pengembangan Bapak dan Ibu. Ya, Pak Asman. Ya. Ya, silakan Pak Mutalib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak sekali instrumen yang telah Ibu paparkan tadi, kami sedikit sudah terbuka. Namun yang menjadi sebuah persoalan, kalau kita lihat kepada yang bukan ranah supervisi akademik ataupun manajerial itu yang pertama Bu. Yang kedua, dalam kunjungan supervisi, apakah sebaiknya sendiri kita sebagai pengawas ataupun bersama-sama bersama teman-teman pengawas? Karena dalam kunjungan tadi memang ada surat pemberitahuan, tapi yang namanya guru terhadap pengawas itu biasanya merasa fobia kalau kedatangan ke sekolah. Jadi yang sebaiknya itu dalam kunjungan supervisi pengawas kita sebagai pengawas itu sendirian ataupun bersama teman-teman ataupun bagaimana caranya yang terbaik. Mohon Ibu jelaskan. Ya. Terima kasih Bu. Yang terakhir dulu ya Pak ya. Boleh Bu. Soalnya yang pertama tuh udah agak sedikit remang-remang tadi. Ya. Yang terakhir, kira-kira ketika kita kunjungan mau supervisi, tetapi baru kan nggak langsung Bapak mengadakan supervisi Pak. Bapak pasti kan berkunjung dulu, kunjungan ke sekolah atau ke madrasah binaan. Ya. Bapak tidak serta-merta ketika melakukan supervisi itu, tadi saya katakan dari awal bahwa Bapak itu mendadak itu tidak diperkenankan. Oke, Bu. Nah, sekarang Bapak Ibu itu datang ke madrasah itu apakah harus bareng-bareng dengan teman, sesama pengawas, atau Bapak sendiri pengawas? Bapak, mungkin kalau sama-sama dengan sesama pengawas, mereka itu punya tugas dan tanggung jawab yang lain.
Ya. Oh iya iya iya. Jadi Bapak dan Ibu pengawas binaannya di sekolah atau madrasah mana, tentunya Bapak itu sendiri. Ya. Ya, karena binaannya Bapak Mutalib dengan Bapak Muhammad Ansar misalnya satu kota, tetapi kan beda Pak binaannya. Misalnya kota tersebut itu banyak sekali ini madrasah. Berarti kan tidak semua Bapak pegang sendiri bahwa sebanyak itu madrasah dipegang sama Bapak sendiri. Oh, Bapak wilayahnya misalnya kota Jakarta Selatan yang luas sekali, berarti dibagi dua. Oh, Bapak Mutalib, kota Jakarta Selatannya sebelah timur dan mana? Bapak Ansar sebelah barat dan mana? Kan begitu, Pak? Iya, iya. Jadi, Pak, sebaiknya Bapak itu berkunjung dulu sendiri, menemui kepala sekolah dan para wakaf. Terus direncanakan Bapak, mohon maaf, saya punya program, punya schedule bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik ke kelas berkunjung. Kapan Pak? Kan nggak ujung-ujung juga, nggak mendadak juga. Ketika Bapak datang minggu ini, minggu depan mau supervisi, nggak juga seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya program, dari awal sudah disampaikan ke sekolah binaan, supaya sekolah binaan itu mempersiapkan diri. Oke. Ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, yang pertama itu soalnya saya lupa pertanyaannya. Apa Pak? Ya, hal-hal apa saja yang bukan ranah supervisi akademik ataupun manajerial. Artinya yang tidak boleh kita lakukan supervisi, baik manajerial ataupun akademik, Bu. Oh iya. Nah, ranahnya sebenarnya Bapak bisa membaca, bisa melihat, bisa membaca dari bahan ajar, mohon maaf. Karena apa? Sebenarnya ranah-ranah itu kan itu akan kita dapatkan misalnya di dalam rencana pengawasan akademik. Tadi ada misalnya penilaian kinerja guru, pembinaan guru, bimbingan dan pelatihan dan seterusnya. Nah, adapun di luar itu boleh apa tidak? Untuk kemajuan sekolah. Oh, iya. Ini kan semuanya kan kembali ke sana, Bapak. Iya. Kalau misalnya kita sebatas apa yang ada, tapi sekolah itu kan membutuhkan yang lain. Masa iya kita diam aja? Kan begitu, Iya, Pak? betul. Jadi tidak terikat oleh yang ada di tulisan bahwa ini loh ranahnya, ini loh ranahnya, ini loh ranahnya. Yang lain nggak boleh, nggak ada Pak. Iya, Bu. Itu kreatif itulah di situ. Maka sebagian akan diangkat. Oh ternyata kemarin itu tidak tersentuh ya. Bisa jadi tahun berikutnya Bapak, apa yang ada dalam ide Bapak itu bisa jadi menjadi bagian nanti ke depan akan direvisi. Oke, Bu, bagus. Ya, oke. Ya. Satu lagi, Bu, satu lagi. Ya, Bu. Oh ya. Ya, ada satu lagi, Bu. Sebentar ya, Bu Puji. Ya, silakan Bu Pak Mutalib. Ya. Begini, Bu. Dalam acara kegiatan sekolah itu biasanya ada diundang pengawas sekolah. Maka dalam hal kunjungan itu ataupun undangan-undangan tersebut bisa juga termasuk dalam pengawasan ataupun memang sebagai undangan biasa, Bu. Itu bisa dua Pak. Ya. Bapak itu kan salah satu, misalnya ada undangan mendadak dan seterusnya. Karena Bapak sendiri kan harus tahu program sekolah itu apa saja. Program madrasah binaan Bapak itu kan harus tahu sebenarnya. Tetapi kadang-kala kan lupa atau ada program dadakan. Salah satu undangan itu bisa menjadikan masukan buat Bapak bahwa ada nilai plus dari madrasah tersebut, gitu. Karena kan ada program yang mungkin dadakan yang memang kondisinya harus ada, dan ada juga program yang memang dibuat dari jauh-jauh hari, Pak. Gitu. Bapak itu bisa menjadikan masukan bagi Bapak, sehingga bisa ditularkan ke madrasah binaan yang lain. Oke, Bu. Mantap, Bu, mantap. Jadi segala sesuatu tuh nggak ada ini undangan apa ya, undangan biasa atau undangan, justru mungkin kenapa sih diundang kita, karena
perlu dikasih tahu bahwa kami punya program sesuatu hal yang luar biasa. Masa iya ada program luar biasa pengawasnya sendiri nggak tahu. Nah itu yang nggak diharapkan gitu loh. Gitu. Jadi kan Bapak Ibu sebenarnya tinggal memotivasi kepala madrasah ataupun warga madrasah memotivasi, silahkan berkreasi, silahkan kita merangsang di situ, memotivasi mereka supaya lebih kreatif. Nah dari situ kita bisa menilai, oh sekolah mana nih yang kira-kiranya menjadikan contoh di dalam madrasah-madrasah binaan kita, kan begitu Pak? Oke? Ya. Terima kasih Bu. Ya, Bu Puji silakan Bu Puji. Ya Bun, terima kasih. Jakarta, Guru RA Nurul Haq. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini Bunda, kita kan dari jenjang RA itu belum ada yang negeri ya Bun. Belum ada yang negeri. Kemudian dalam pelaksanaan untuk pengawasan itu, apakah hanya ditujukan untuk yang PNS saja? Atau dengan yang guru honorer juga. Kemudian untuk pelaksanaan untuk pembinaan guru itu sendiri, pengelolaan sekolah terkadang ada double job Bun. Misalnya guru itu sebagai bendahara. Nah, kemudian dalam segi SDM-nya kan terbatas juga ya Bun. Bagaimana pembinaan untuk manajerialnya Bun? Karena kepala sekolah tidak bisa menjadi bendahara kan Bun. Mungkin yang saya tanyakan bagaimana dengan pembinaan supervisi manajerial buat guru yang double job seperti itu Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu Puji, yang pertama bagaimana guru yang memiliki double job. Ya. Sementara namanya di ranah RA ya. Iya betul benar. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Yang pertama, ketika kita mengadakan supervisi, apakah harus atau hanya guru-guru yang PNS saja atau ASN? Maksudnya gitu Pak, Bu? Betul benar. Ya, gini ya, Bapak Ibu, kita sebagai pengawas, kita itu kan madrasah binaan tidak harus madrasah negeri. Baik. Ya, tergantung dari tugas dari kanwil masing-masing. Oke. Otomatis ketika kita mengadakan supervisi akademik, tidak berlaku hanya guru ASN saja Ibu. Kita kan ingin meningkatkan madrasah. Kalau kita ingin meningkatkan madrasah, tentunya semua aspek, semua warga, semuanya itu ikut terlibat, ikut mendukung, gitu. Jadi mengadakan supervisi akademik khususnya kita mengadakan ke kelas atau berkunjung ke kelas itu berlaku semua guru, itu. Tetapi ada kalanya guru yang PNS kalah bagusnya dengan guru yang honor, nggak masalah. Kita sampaikan nanti ketika kita rapat atau mengadakan pembinaan, kita alhamdulillah ada yang luar biasa, anak muda dan memang kreatif dan seterusnya. Sebenarnya untuk apa? Untuk memotivasi teman-temannya yang lain. Bukan untuk mendiskriminasikan yang kurang atau apa, tetapi untuk motivasi. Yang kedua, bagaimana kalau ada guru yang double job? Dalam segi supervisi manajerial. Nah, tentunya Ibu, ini sebagai masukan untuk madrasah tertentu, madrasah itu sendiri. Karena tidak akan efektif ketika double job. Ya. Jadi mengusulkannya bagaimana? Bagaimana sih kalau pengrekrutan? Nah, pengrekrutan kembali karyawan atau pegawai yang khusus itu. Apakah itu tidak bisa solusi seperti itu dulu? Minimal kan kemarin itu di dalam itu bisa diobrolkan ke kepala madrasah tentang pengelolaan
tenaga administrasi. Ya, jadi itu bisa dibicarakan. Nah, sekarang bagaimana kalau terpaksa? Ya terpaksa berarti kan kita ketika supervisi manajerial, ya guru tersebut menjadi bendahara, yaitu manajerialnya. Kita tetap ke guru tersebut. Karena kalau nanya guru yang nanya pegawai yang lain kan gak bakal nyambung, gitu ya. Jadi tetapi usulan pertama, bagaimana kita supaya tidak akan menjadikan double job dan efektif pengerjaannya dan fokus untuk peningkatan madrasah. Bagaimana kalau kita merekrut kembali tenaga khusus untuk yang dibutuhkan tadi. Begitu Bu Nurul? Bu Nurul. Bu Puji. Terima kasih Bunda. Oke, Tanya Bu. Apa lagi? Amin, Pak Amin Bu. Pak Amin langganan deh. Yang lain ada nggak? Enggak, masalahnya lain nih Bu, masalahnya lain. Bu, saya Roni Bu. Masalahnya lain nih Bu. Ini dulu. Bentar ya Pak Amin. Boleh ya? Iya, enggak apa-apa Bu. Oke, Pak Zul, silakan. Pak Zul kok ini kayaknya remang-remang gitu ya? Oh iya. Baik. Oke. Pak Zul dari mana Pak Zul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Udah? Ya, betul. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul Karnaini, ya sebenarnya program Bapak itu kan disampaikan ke semua sekolah madrasah binaan, gitu ya, madrasah binaan Bapak. Tetapi ada yang sangat urgen, misalnya ada madrasah tertentu yang memang banyak sekali yang harus dirombak, banyak sekali yang harus kita dampingi dan seterusnya. Nah, dalam hal ini Bapak tergantung kondisi Pak, gitu ya. Jadi apakah dengan adil itu sama kunjungannya? Tentu tidak. Jadi tergantung dari kondisi madrasah binaan kita. Kalau misalnya ada tadi kasus yang berat, sedang, dan ringan, otomatis kalau misalnya sekolah binaan itu memiliki masalah ringan, kan tidak akan sama perlakuan kita dengan madrasah yang memiliki kasus atau permasalahan yang berat, gitu Pak. Jadi itu tidak bisa disamaratakan sebenarnya, walaupun pada dasarnya kita itu inginnya menyamaratakan, tetapi kan kondisi nggak bisa. Tetapi program Bapak tentunya disampaikan dengan sama ke madrasah binaan, karena Bapak kan punya program kan sama. Nah, berarti dengan punya standar yang sama dari ketiga aspek tadi, ada sedang, berat, yang ringan, itu minimal program Bapak yang minimal itu disampaikan semuanya. Nah, berarti Bapak punya program yang lain dong di sekolah yang berat ini. Nah, begitu Pak. Jadi itu tergantung, silahkan Bapak buat programnya tersendiri, baik yang sedang ataupun yang ringan ataupun yang berat. Tetapi standar program Bapak itu harus diberikan yang sama. Nah, dengan standar yang sama, tetapi pas ringan, ya udah, yang ringan itu kan nggak terlalu banyak, harus banyak program. Yang jelas minimalnya sudah dapat. Yang sedang itu kan berarti ada yang harus ditingkatkan. Nah, Bapak bikin program di sini khusus untuk sekolah ini. Bagaimana kalau misalnya kita membuat program
yuk kita membuat program workshop tentang apa nih Pak? Oh di sini tentang penulisan karya ilmiah kayak ini kurang. Oh ya sudah Pak, bagaimana anggarannya ada tidak? Oh ya ada. Oh ya sudah. Misalnya di situ saja. Nah yang berat itu banyak banget, gitu kan? Yang berat banyak banget nih. Dari mulai pembinaan guru, gurunya tidak disiplin dalam pengumpulan penyusunan perangkat pembelajaran misalnya. Terus lagi, apalagi itu karya tulisnya tidak begitu banyak juga, belum pada paham dan belum pada bikin. Terus ada lagi dan seterusnya. Nah itu pasti berbeda Pak. Perlakuan Bapak pasti berbeda. Gitu Pak. Terus pertanyaan yang pertamanya tuh apa tuh tadi? Kunjungannya berapa kali sekolah binaan? Itu minimal dalam satu semester itu minimal 3 kali. Misalnya di 2 bulan pertama, 2 bulan kedua, dan 2 bulan terakhir. Ya, jadi kan mereka itu kan merasa ada orang tua lah gitu ya. Jadi kalau misalnya cukup 1 kali, Bapak kemana aja sih? Kami itu kan butuh Bapak, butuh Ibu. Sementara kami, Bapak dihubungi susah dan seterusnya. Jadi idealnya sih. Kenapa? Oh iya. Ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kan minimal itu ya kita idealnya lah 3 kali, 2 bulan pertama, 2 bulan kedua, 2 bulan ketiga. Nah ini dalam 1 semester. Memang betul-betul dirangkul oleh kita. Teman-teman itu dibina oleh kita. Terutama kita membicarakan program-program ke depannya tentunya ya. Begitu Bapak? Pak Amin, lanjut. Halo Pak Amin lagi. Mau saya Bu Roni Bu. Pak Amin. Roni Bu, Roni. Pak Amin. Pak Roni. Iya. Amin aja dia. Sebentar Pak Amin. Ya. Saya cuma 1 pertanyaan saja Bu. Iya, silakan Pak Roni dulu. Langsung saja. Dalam pembuatan instrumen kan harus ada indikator Bu ya. Iya. Betul. Nah, untuk ya baik pemantauan maupun pengamatan ya Bu ya. Ya. Yang pertanyaan buat saya adalah untuk indikator itu pembuatannya patokannya apakah dari patokan dasarnya itu atau menjadi sebuah bahan baku yang memang harus menjadi indikator. Itu 8 standar itu kan ada akreditasi ya Bu ya, komponen akreditasi. Apa dari situ atau dari yang lain gitu Bu? Pertanyaan itu aja Bu. Ya. Untuk indikator Bapak, supaya Bapak tidak bingung, minimal memegang itu. Minimal memenuhi itu. Nanti bila mana ada pengembangan, silakan Bapak tambahkan. Oh gitu. Itu ya. Jadi minimal apa-apa yang ada di situ dulu minimal. Kan saya bilang minimal. Adapun misalnya ada yang dibutuhkan dengan inovasi Bapak atau kreatifnya Bapak Ibu, silakan ditambahkan di situ. Tetapi tidak menjadi keharusan. Panduan atau standarnya itu saja. Kalau di dalam standar 8 standar apa saja sih yang di situ? Oh, kalau misalnya ini kira-kira indikatornya tuh yang saya inginkan adalah ini. Karena indikator itu kan kembali ke kita. Kita sebagai guru, indikatornya apakah indikator buatan orang atau indikator buatan sendiri? Buatan sendiri, Bu. Nah, ketika itu, Bapak Ibu, ketika ngajar di kelas idealnya nih, kita ngomongnya rada ideal. Ketika kita ngajar di kelas yang satu dengan kelas yang lain, apakah indikatornya itu sama? Bisa sama, bisa juga tidak. Tergantung karakteristik dari kelas tersebut, betul tidak? Betul. Nah, begitupun ketika kita menjadi pengawas. Di sekolah binaan yang kita buat indikatornya binaan madrasah 1 dengan binaan madrasah yang kedua. Apakah sama? Bisa sama, bisa juga tidak. Karena yang tahu kondisi madrasah itu kan kita kan berkunjung dulu, bla bla bla, ngobrol ngalir ngidul dan seterusnya. Oh, dalam hal ini kita ada observasi awal. Ya.
Jadi kita kan ada pengamatan awal, ngobrol dulu, Bapak, boleh nggak kita lihat dulu nih ininya, kira-kira gimana Pak, guru-gurunya, kan gitu dulu. Nah itu kan salah satu observasi awal untuk menentukan indikator kita nanti ketika jadi pengawas atau mengadakan supervisi ke sekolah itu, apa sih yang akan kita ambil. Gitu Pak Roni. Iya. Makasih Ya. Bu. Ya. Amin. Ya Pak Amin. Amin, Bu. Iya. Terakhir lah Pak Amin, silakan. Saya ya. Sudah mau habis loh, udah lewat. Oke, Bu. Sedikit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini berkaitan unik-unik lama, Bu. Kasih tahu. Ini unik-unik lama nih, Bu. Kita ada Biar pengawas pada sekolah, puas, Bu, ada biar pada pengawas puas. PAI, ada pengawas madrasah. Betul. Nih, cuman yang jadi masalah bagi saya, ini kan pengalaman kami di sini pengawas madrasah sangat kurang. Sementara pengawas PAI kita turun ke sekolah, tapi pengawas sekolah itu sangat banyak di sini. Apakah bisa pengawas sekolah itu ikut mengawasi madrasah? Saya tidak tahu aturannya, cuman hanya masalah kami di sini saja, Bu. Itu pengawas PAI itu punya kemenang, tapi ngawasi di sekolah. Giliran pengawas sekolah yang banyak itu dan mata pelajaran umumnya mereka lebih banyak tahu, tapi tidak ada turun ke madrasah sedikit pun. Terima kasih, Bu. Hanya itu, Bu. Benar-benar aja, Bu. Betul, Bu. Betul, Pak Amin. Betul, tuh. Siapa yang bilang betul? Ayo. Memang itu ya kondisi yang ada di lapangan. Tadi ada pengawas PAI yang itu ke sekolah. Nah sekarang pengawas sekolah itu banyak sekali, tetapi mereka tidak berkunjung ke madrasah. Ya kan Pak? Iya. Sementara pengawas madrasah itu sangat minim. Tetapi sekolah yang harus dibina, madrasah yang harus dibina ternyata banyak gitu ya. Nah itu sebenarnya Bapak, mohon maaf ya, itu punya koridor masing-masing Pak. Gitu. Makanya kita itu kan mungkin kan belum ada MOU kerjasama antara pengawas sekolah dengan pengawas madrasah. Idealnya adalah bahwa kita sebagai pengawas madrasah tentunya kan mengawasi koridornya masing-masing, ya. Koridornya siapa? Ya madrasah, gitu. Walaupun pada dasarnya kita kelelahan karena pengawas madrasah terbatas. Tetapi apa boleh buat? Itulah mungkin, gitu ya Pak. Memang sih idealnya seperti itu, tetapi mereka kan punya ranah tersendiri Pak, punya koridor tersendiri, gitu loh. Seperti halnya saya, mohon maaf ya Pak, saya itu kan mengajak para guru madrasah untuk membuat artikel masa pandemi, dimasukkan ke guru berbagi. Nah, guru berbagi itu kan guru berbagi itu punyanya Mendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional, bukan punya kita. Tetapi, nah Kemendiknas itu mengajak kita bekerja sama. Jangan sampai guru sekolah saja atau sekolah umum saja yang kreatif. Dia guru madrasah juga. Nah, saya itu kan ditugaskan menjadi kurator atau penilai artikel-artikel guru-guru madrasah seluruh Indonesia. Nah, siapa yang saya nilai? Tidak bisa saya itu menilai yang guru SMA atau SMP. Tapi koridor saya adalah sebatas maka dari itu perjuangan yang cukup luar biasa Pak di Jambi berarti pengawas kurang. Betul Pak Amin? Ya. Betul. Di tempat saya 80 madrasah satu pengawas Bu. Ya. 80 madrasah satu pengawas semua tingkat. Luar biasa dan luar biasa. Itulah masalahnya itu Jambi nih kalau begini. Iya. Kebayangnya begini, kita sebulan itu berapa hari efektif? Iya. Kalau kita ambil satu hari itu satu madrasah, sementara madrasah yang satu dengan madrasah yang lain juga cukup berjauhan, jauhnya luar biasa, gitu. Aduh luar biasa Pak Amin. Jadi Pak Amin itu favorit banget menjadi pengawas. Iya, saya tuh rumah dengan tempat tugas saja 72 kilo. Luar biasa. 72 kilo 2 jam setengah naik motor Bu. Naik motor. Kalau naik mobil lebih lama lagi ya Pak? Kalau lebih lama lagi, karena jalannya nggak bisa mulus untuk mobil, Bu. Motor masih bisa nikung-nikung. Ya, Pak Amin ini kuat ini. Pak Amin tuh curhat tuh Bu. Pak Amin tuh curhat. Baru 2 bulan. Nggak, maksudnya gini Bu, berkaitan dengan pengawas tadi, mengapa tidak kita pola seperti akreditasi? Artinya ada kesatuan antara madrasah dengan sekolah kayak gitu. Nah ini karena ini sekadar
curhat saja. Oleh Kasih, Bu. itu nanti kan mungkin di daerah tertentu ya Pak, di daerah tertentu itu kan kembali ke daerah tertentu, artinya yang mengusulkan adalah daerahnya masing-masing, tetapi tetap mungkin atas usulan dari Bapak diteruskan dari pusat di sini ya Pak ya. Jadi barangkali seperti itu. Nah, misal ini kan sesama Jambi nih, Bu Suti pegangnya berapa nih Bu Suti hilang lagi tuh? Apa Bu? Berapa? Belum jadi pengawas Bu kami ini, Bu. Bu, masih kepala Bu. Misalkan. Ada 80 juga. Kami kan ada 80 madrasah dari RA sampai MA Bu. Nah, sekarang begini Pak, punten ya yang lain jadi mendengarkan. Oke. Jadi begini Bapak, usulan saya adalah Bapak usulkan ke Kanwil bahwa kita di Jambi itu memang memerlukan pengawas yang banyak. Satu. Yang kedua, kita bisa kerjasama dengan Pusdiklat untuk mendiklat para calon pengawas. Karena kalau yang kecil di Pusdiklat itu kan hanya 5 orang per provinsi. Ya, karena terbatas. Kalau untuk mengejar kebutuhan Jambi, itu motivasinya mungkin kurang ya Pak. Kurang termotivasi untuk menjadi para pengawas. Sosialisasi. Bukan motivasinya Bu, kita mau diklat susah Bu. Mau diklat, panggilan untuk diklat itu yang tidak ada. Itu. Nah itu kembali ke Kanwilnya Pak. Kalau Kanwilnya misalnya mau bekerja sama dengan kami, karena calon pengawas itu kan larinya ke Pusdiklat. Tidak boleh tidak diperkenankan terkecuali ada izin dari pusat bahwa Balai Diklat itu boleh mendiklat calon. Kalau dulu sebelumnya itu boleh. Calon pengawas itu diklat boleh. Oke, amin. Curhatannya saya dengar dan nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke atas ya Pak. Jadi saya sampaikan. Oke, baik Bapak Ibu, sehat semua selalu ya. Terus dan jaga kondisi karena kita panjang. Saya bukannya tidak mau lanjut lagi habis. Iya, Bu. Perlu istirahat. Iya. Masih nyaman ini Bu, masih nyaman. Terima kasih banyak Ibu. Ibu. Besok kita live chat, lanjutkan. Bu, Ibu. Usul Bu. Ibu usul Bu. Bu usul. Iya. Ibu usul. Kalau bisa Bu yang untuk jadwal besok live chat itu kita ini aja Bu. Live streaming aja Bu. Kita live streaming terus maksudnya. Karena live chat itu enggak ini Bu, karena live chat itu enggak ini Bu, enggak efektif rasanya Bu. Iya Bu. Karena kami masih butuh, kami masih sangat butuh materi ini Bu. Oh gitu ya. Iya. Ya, nanti saya komunikasikan dengan panitia apakah bisa atau tidak. Kita ketemu lagi gitu ya, ngobrol seperti ini lebih enak. Memang live chat itu kan kadang-kala ya udah apa yang diomongin ini dibacanya responnya pengen semuanya. Saya itu merespon semuanya kan 30 peserta diklat. Satu yang ini udah muncul lagi ini. Memang seperti itulah. Kita memang polanya seperti itu. Tetapi nanti saya akan sampaikan ke panitia apakah berkenan atau tidak untuk live streaming lagi. Tapi saya belum janji ya, karena saya menentukan. Oke, baik. Ibu tetap buka Bu, bagus. Iya, karena kondisi apa? Jadi Sulawesi Kemarin kayak Ibu Nur kan ya. sudah jadi untuk. Oke, Bunda, apa kabar Bunda? Dari chat pindah ke mic ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Kita bukannya tidak lama-lama lagi, tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan besok kita bisa merubah namanya cara pola ya, bukan live chat tetapi live streaming. Tetapi saya tidak peduli, gitu ya. Nanti mungkin itu panitianya yang akan baik Ibu Bapak. Diskusi terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kawan-kawan, Pak Amin semuanya. Sampai jumpa besok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Amin, Pak Amin. Apa agenda selanjutnya? Apa itu? Pak Amin.